Pangdam ke-15 Patimura Maijen TNI Safrial menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan di Masjid Al-Ittihad belakang kota Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada hari Selasa 17 September 2024. Dalam sambutannya, Pangdam ke-15 Patimura mengatakan peringatan Maulid Nabi yang mengusung tema meneladani akhlak Nabi Muhammad dalam mewujudkan personil Kongdam Patimura yang religius menjadi momen refleksi bagi seluruh prajurit Kodam dan untuk terus berpegang pada ajaran dan teladan Rasul dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara dan masyarakat. Jadikan akhlak Nabi sebagai contoh dalam kehidupan sebagai seorang prajurit dan umat muslim. Kita wajib mengikuti dan meneladani akhlak Rasul dalam menjalankan tugas serta kehidupan sehari-hari, ajak Pangdam. Apakah peringatan Maulid Nabi Muhammad bukan hanya sekedar mengenang kelahirannya? Apa bukti cinta kepada Nabi Muhammad dan hukum-hukum sekuler yang lahir dari proses demokrasi apakah layak diikuti? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ustadz Adi Victoria. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Angki. Masalah Ustadz, dan terkait mayoritas umat Islam yakini bahwa mengenang momentum Maulid Nabi sangatlah penting, tidak lain agar kita mampu menjadikan beliau sebagai satu-satunya sosok pegangan, model perilaku, dan uswah dalam semua aspek kehidupan. Apakah peringatan Maulid Nabi bukan hanya sekedar mengenang kelahirannya, Ustaz? Iya, baik. Nah, em, kegiatan terkait dengan Maulidun Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kaum Muslim itu bentuk daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kemudian beliau adalah sosok yang kemudian membawa risalah Islam. Ya. Bahkan kelahiran beliau itu adalah nikmat yang paling agung. Ini kemudian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ya. Sungguh kata Allah, Allah telah memberi kaum mukmin karunia ketika dia itu mengutus ya rasulan min anfusihim, rasul. Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang kemudian Nabi Muhammad itu membacakan ayat-ayat Allah. Yuzakkihim dan juga menyucikan jiwa mereka ya wal hikmata dan juga dengan sunnah hikmah tadi in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Yang kemudian meskipun sebelumnya mereka itu benar dalam keadaan yang dhalalim mubin atau kesesatan yang nyata seperti itu. Artinya apa? Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian yang membawa risalah Islam agar manusia itu tidak tersesat ya, tidak berada pada jalan yang kemudian menyimpang daripada seharusnya, berada di jalan yang lurus. Maka bentuk kecintaan kita kepada beliau itu tidak hanya bersuka cita atas kelahirannya, tapi juga harus dibuktikan dengan perbuatan kita, dibuktikan dengan ketundukan kita, kepatuhan kita kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau kemudian kita itu saat Anggi hanya misalnya bersuka cita atas momentum bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu tidak ubahnya sama seperti misalnya Abu Lahab yang juga sama-sama em, bahagia terkait dengan kelahiran Nabi, sosok Rasulullah SAW seperti itu. Bahkan kemudian dalam riwayat disampaikan Abu Lahab itu bahkan sampai membebaskan budaknya kan sampai seperti itu bentuk-bentuk kecintaan. Tapi kemudian apa? Abu Lahab itu kemudian tidak mengikuti, tidak tunduk, tidak patuh ya kepada apa yang kemudian dibawa oleh Rasulullah. Nah, kita artinya apa? Tidak cukup kemudian hanya bergembira, senang, bahagia terkait dengan bulan Maulid, ya, terkait dengan kelahiran Rasulullah, tapi juga diimbangi, diiringi dengan apa? Dengan perbuatan kita yang itu menjalankan risalah Islam. Kenapa? Itulah bentuk daripada kita menjadikan Rasul itu sebagai uswah, ya, teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itulah ada suri tauladan, ya. Suri tauladan yang baik bagi kita. Artinya apa? Seluruh aktivitas perbuatan Nabi itu harusnya menjadi teladan bagi kita dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi kita, dalam keluarga kita,
bermasyarakat, berbangsa, sampai pada tataran bernegara seperti itu. Karena kemudian kalau kita hanya bahagia, tapi kemudian tidak diikuti dengan sikap kita, perbuatan kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswah, itu sifatnya hanya bahagia yang sifatnya hanya senang saja, tapi tidak mau tunduk patuh kepada syariah yang dibawa oleh Rasulullah. Maka kemudian wajib bagi kita itu untuk apa? Untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Begitu Ustaz Anggi. Baik Ustadz, lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak suka dengan syariat yang beliau bawa, apalagi berpaling darinya, seperti yang tadi Ustadz sampaikan? Iya, jadi kalau kita berbicara terkait dengan cinta, ya, cinta kepada Rasulullah, tapi kemudian kita tuh berpaling terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini perkara yang muskil, perkara yang aneh sebenarnya. Makanya ada sebuah syair yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan, em, "Lau kana hubbuka shadiqan, la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Beliau mengatakan apa? Lau kana hubbuka shadiqan. Mohon maaf, seandainya cintamu itu adalah sodik, cintamu adalah benar, la ta'tahu, niscaya engkau tuh akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu, karena sungguh para pencinta kepada yang dicinta itu apa? Muti'u, mentaatinya. Ya, mentaatinya. Jadi cinta itu tidak hanya perkataan, oh cinta Nabi, tapi kemudian berpaling daripada syariahnya. Abai terkait dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammad itu Nabi yang diutus ya dengan membawa risalah Islam. Ya, membawa risalah Islam. Maka cinta itu harus dibuktikan, harus diwujudkan. Tidak hanya kemudian hanya sebatas dengan ucapan senanggi. Ya, itu harus terwujud dalam perbuatan kita. Apa? Ya, ini taat kepada syariat Islam. Maka kemudian ada sebuah em, ungkapan ya yang disampaikan oleh Imam Al-Qushairi dalam risalah Qushairiyah itu, beliau mengatakan inna min alamatil hubbi at-ta'ah, bahwa sungguh di antara tanda cinta itu al-hub, itu cinta itu apa? Taat, ketaatan kita. Jadi kalau kemudian kita itu mengaku cinta Nabi, menyelenggarakan kegiatan Maulid dan sebagainya, tapi kemudian perbuatan kita itu malah bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka itu masih dipertanyakan kecintaannya, masih dipertanyakan kecintaannya. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, ya, Allah mengatakan dalam surat Ali Imran itu ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ya, apa kata Allah? Kul, katakanlah oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau ya, jika jika sekalian itu ya benar-benar mencintai Allah, kata Rasulullah apa? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, itu tanda-tanda kita itu benar-benar mencintai Allah, benar-benar mencintai Rasulullah, mengikuti terkait dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, tidak berpaling. Sebaliknya, kalau kita malah berpaling terkait dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, itu tandanya dipertanyakan kecintaan kita kepada Rasulullah. Apakah betul kita itu sudah benar-benar mencintai Rasulullah SAW, ataukah malah sebaliknya seperti itu? Tandanya bagaimana? Tandanya itu adalah ketaatan kita. Karena bagian daripada tanda cinta itulah kepatuhan, ketaatan, ketundukan kepada yang dicinta. Jadi Ustadz, apakah artinya Rasul Muhammad SAW bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin dalam politik, Ustadz? Iya, karakter dakwah Nabi SAW itu, Ustaz Anggi, itu ada dua sebenarnya. Jadi beliau itu kemudian sebagai karakter dakwah itu karakter dakwah nubuah, kenabian, dan juga riasah kepemimpinan. Jadi dua hal ini, nubuah, kenabian, dan juga riasah kepemimpinan. Ya, hal ini kemudian yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, beliau menyampaikan kan banu Israel tasusumul anbiya kullama halakan nabiyyu khalafahu nabiyyu, ya, wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunuhu la fayaksuruna. Nah, apa kata beliau? Karena banu Israel tasusumul anbiya, dulu Bani Israel itu diurusi dipimpin oleh para anbiya, oleh para nabi. Kullama halakan nabiyyu, setiap ada nabi yang meninggal, khalafahu nabi, maka digantikan oleh nabi yang lain. Kata Rasulullah, wa innahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya tidak ada nabi setelah diriku. Jadi
pasca nubuah kenabian selesai. Tapi kemudian apa? Ada riasah, ada kepemimpinan. Ya, kepemimpinan tadi itu. Maka kemudian Nabi itu mewariskan riasah kepemimpinan kepada generasi setelahnya, para khulafaur rasyidin dan sebagainya. Artinya, Rasulullah itu tidak hanya menjalankan fungsi nubuah kenabian sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, tapi juga sebagai seorang rois ad-daulah, kepala negara. Apa buktinya? Buktinya itu kemudian ketika Rasulullah SAW itu berada di kota Madinah, ya, menjalankan fungsi tidak hanya nubuah tapi juga rois ad-daulah, beliau melaksanakan menjalankan fungsi-fungsi daripada seorang kepala negara. Apa saja misalnya? Mengadakan perjanjian, ya, apalagi mengumumkan perang, apalagi mengirim atau menerima duta besar dan seterusnya. Ini kemudian aktivitas-aktivitas yang itu dilakukan oleh seorang kepala negara. Ini berbeda dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Misal Nabi Isa alaihissalam yang itu hanya sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang kepala negara. Ya, dan nabi lainnya. Karena memang ada nabi itu yang dia sebagai nabi plus juga sebagai kepala negara. Contoh ya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu juga sebagai seorang kepala negara seperti itu. Artinya apa? Kalau kita meneladani sosok daripada Rasulullah SAW, maka kita harus mengikuti apa yang beliau sampaikan. Pasca pasca Rasulullah meninggal, fase nubuahnya berakhir. Tapi fase riasahnya, atau dalam arti fungsi riasahnya kepemimpinan itu terus ada sampai sekarang. Yang itu harusnya tetap dijalankan oleh umat Islam. Ya, agar apa? Untuk bisa mengatur urusan umat Islam berdasarkan syariat Islam. Karena tidak mungkin kemudian kehidupan umat Islam itu bisa diatur secara baik kalau tidak mengikuti daripada ketentuan yang itu telah digariskan oleh Rasulullah SAW, apa? Berdasarkan kitabullah dan berdasarkan as-sunnah. Seperti ini. Lantas bagaimana Ustadz hukum-hukum sekuler yang lahir dari proses demokrasi layakkah untuk diikuti Ustadz? Iya, kembali lagi, kalau kemudian kita itu, Ustaz Anggi, jika telah meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang hak, ya, yang kemudian Islam itu tidak hanya mengurusi masalah ibadah spiritual, ya, namun juga Islam itu mengurusi masalah yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Masalah apa? Masalah mulai dari masalah akidah, ya, masalah ibadah, ya, hingga masalah muamalah apa? Masalah terkait dengan bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan sebagainya. Yang ini kemudian, ini sebenarnya dalam aktivitas pengurusan masalah tadi itu, muamalah, akidah, ibadah itu muaranya harusnya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, hukum syariat, bukan berdasarkan hukum yang itu berasal dari proses akal manusia. Kan pertanyaan seperti ini. Siapakah yang lebih mengetahui diri kita? Tentu yang membuat diri kita, yang menciptakan diri kita, seperti itu. Maka harusnya aturan yang mengatur manusia itu juga berasal dari zat yang itu maha mengetahui apa yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh ciptaannya. Jadi, manusia yang sifatnya terbatas, lemah dan kurang tadi itu, ini kemudian memerlukan sesuatu. Ya, aturan yang mengatur dari zat yang maha tahu terkait dengan manusia, bukan hukum yang berasal dari akal manusia. Ya. Manusia itu bersifat lemah, terbatas, dan kurang. Kalau kemudian manusia membuat hukum, maka itu kemudian ada kepentingan di dalamnya, ya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain seperti itu. Artinya kita itu sebenarnya ketika mengakui kita itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka kita wajib taat tunduk kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan risalah Islam melalui Nabi Muhammad SAW. Maka momentum Maulid ini kemudian harusnya kita itu betul-betul kembali kepada fitrah kita, kembali untuk ittiba kepada Rasulullah SAW yang kemudian menjauhkan diri dari berbagai macam hukum sekuler, hukum yang memisahkan antara agama dan kehidupan seperti itu. Gitu, Ustaz Anggi. Baik Ustadz, dan ini juga apakah sangat mengindikasikan menerapkan syariat Islam tadi yang Ustadz sampaikan bagian dari itiba Rasul, juga Rasul menerapkan syariat Islam setelah menyeluruh sejak awal negara Islam berdiri, dan apakah ini juga harus diteladani di era sekarang juga Ustadz? Betul, jadi kemudian ketika kita itu telah mengetahui bahwasanya Rasulullah itu menerapkan syariat Islam sejak awal, ya,
dulu sampai dengan sekarang harusnya kita itu juga ittiba seperti itu. Bahkan menarik yang pernah dikatakan oleh Imam Malik, beliau mengatakan lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awalaha. Apa kata beliau? Tidak akan bisa diperbaiki generasi akhir dari umat ini illa ma aslaha awalaha, kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi awal daripada umat ini. Ya, generasi awal umat ini adalah generasi sahabat. Ya, mereka itu kemudian menjadi pribadi yang itu baik, ya, ketika kemudian mengikuti risalah Rasulullah Islam. Itu generasi terbaik kita. Nah, kemudian maka tidak mungkin generasi akhir daripada umat ini menjadi baik seperti dulu kalau tidak mengikuti dengan apa yang dulu pernah memperbaiki hal tersebut. Dulu para sahabat diperbaiki, apa maksudnya di zaman Rasulullah, masyarakat itu diperbaiki dengan Islam, maka kondisi masyarakat sekarang kalau ingin baik pun harusnya itu diperbaiki dengan Islam. Ya. Kalau diperbaiki dengan selain dengan Islam, maka tidak akan bisa diperbaiki. Sebagaimana kata Imam Malik tadi itu, lan yusliha akhir hazil ummah. Tidak akan bisa memperbaiki generasi ya akhir dari umat ini illa ma aslaha awalah, kecuali diperbaiki dengan apa yang dulu itu telah memperbaiki generasi awal daripada umat ini. Maka kalau kita ittiba kepada Rasul, kita harus kembali kepada fitrah kita, tunduk patuh kepada syariah yang itu dalam rangka untuk menjadikan kita pribadi yang berada di jalan yang baik, berada di jalan yang lurus. Kalau kita malah menerapkan aturan yang lain, maka kita akan tersesat di jalannya. Itulah kenapa kemudian Rasulullah pernah mewasiatkan, kata beliau, taraktu fikum amraini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnata rasuli. Kata beliau apa? Lan tuadilu, tidak akan tersesat kalian, ya, selama kalian itu berpegang ya terhadap keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnah rasul, kitabnya Allah dan juga Al-Quran maksudnya, dan juga sunnah yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah Ustadz Adi untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi itiba kepada Rasul Nabi Muhammad SAW itu tidak ada istilah tapi dan nanti, begitu ya Ustadz. Dan Nah, jazakallah Ustadz, mudah-mudahan iya, Ustadz senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap aktivitasnya. wa ya. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.